hari ini kita bersyukur sampai pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat kudusnya ini bukan karena kekuatan kita, karena kasih Tuhan Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita kaki berdiri, kita angkat pujian, masuk ke ruang Maha Kudus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan nama. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, Engkau yang layak terima puji-pujian. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang kami puja, kami sembah, mulia nama. Dan kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji-muji namamu, kami mau meninggikan namamu, karena Engkau layak menerima puji-pujian dari kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau pimpin dengan kuasa Roh yang Kudus, sehingga ibadah ini menyenangkan hatimu di surga, dan dapat kami pulang nanti bersorak-sorai membawa berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, kami sembah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita akan satu pujian. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk di gerbangnya. Hallelujah.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, kita membaca ayat emas kita. 1, 2, 3 ya. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita angkat pujian, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Haleluya. Aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita minta dari awal masa pertama. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hati tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat terperangku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup berulang-ulang. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya, haleluya. Doa firman Tuhan diserahkan kepada Mama Krishna. Terima kasih Bapak, terima kasih Haleluya. Yesusku atas berkat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat puji-pujian ini Tuhan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku atas penyertaan Engkau Tuhan. Kami bisa nyampe ke tempat ini Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami dua hanya memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesusku. Hamba-Mu yang Kau persiapkan itu bungkus dengan kuat kuasa dalam-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, supaya perkataan daripada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ampun segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biar layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap dulu Bapak Ibu. Sambil kita menantikan hambanya bertugas, kita akan kembali pujian ini bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat terperangku.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sebab itu kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau buka kitab Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Baik, saya undang kita semua kembali bangkit berdiri dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saya persilakan duduk. Biarlah ini juga menjadi pertanyaan yang lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh dan memperkenankan hati Tuhan. Satu pertanyaan yang berkata demikian, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Pernah nggak Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu, dalam hari-hari yang Bapak Ibu sudah jalani, pertanyaan ini muncul dalam hidup kita? Tuhan, bagaimana akan kubalas segala kebaikan-Mu? Saya tahu kita semua sibuk ya dengan segala kegiatan yang kita kerjakan. Tapi pertanyaan ini sederhana, pernah tidak dalam hidup kita pertanyakan, Tuhan, Engkau sudah begitu baik kepada saya, apa yang akan kubalas untuk segala kebaikan-Mu itu? Ini juga yang pemazmur sampaikan ketika dia terluput dari belenggu maut. Judul perikop pada Mazmur 106 adalah terluput dari belenggu maut, terlepas dari maut, terbebas dari maut. Ketika tali-tali maut telah meliliti aku, ayat 3, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Pemazmur mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi dia melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidupnya. Ketika dia berseru kepada Tuhan agar Tuhan meluputkan dia dari tali-tali maut, maka Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang maha pengasih, sebagai Tuhan yang maha penyayang, sebagai Tuhan yang adil, sebagai Tuhan yang memelihara orang-orang yang sederhana di mana mereka sudah lemah. Dan bagaimana Tuhan itu menyatakan pertolongannya, dia menenangkan jiwa pemazmur. Sehingga pada ayat 9-10, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dari kondisi bagaimana tali-tali maut itu telah meliliti pemazmur, tetapi oleh kebajikan Tuhan, maka pemazmur dengan berkemenangan dapat berkata, aku boleh berjalan di negeri orang-orang hidup. Kematian oleh karena kebajikan Tuhan diubahkan menjadi suatu kehidupan, sehingga dia berkata, apa yang harus kubuat atas segala kebajikan Tuhan
yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan berikan, dan aku sudah nikmati di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua pernah mengalami saat-saat, waktu-waktu, masa-masa di mana kita mengalami kesesakan. Bahkan ada kalanya seperti pemazmur, pengharapan itu sudah sangat tipis, ya, sehingga kita merasakan bahwa tali-tali maut seolah-olah melilitti hidup kita, tidak ada jalan keluar, yang ada hanya kegentaran, kesesakan, kedukaan. Tetapi saya juga percaya kita juga mengalami seperti yang pemazmur alami, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya sehingga kita dilepaskan, sehingga kita diluputkan, sehingga kita yang sudah lemah dikatakan diselamatkan, jiwa kita kembali ditenangkan. Masalahnya adalah apakah kita juga seperti pemazmur? Ketika kita sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, adakah dari hidup kita itu rasa syukur dengan cara apa? Membalas segala kebaikan Tuhan. Rasa syukur itu seharusnya, sepatutnya, ya, selalu keluar dari hati semua orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Rasa syukur bukan hanya sekali atau dua kali nyata dari hidup kita, tetapi seharusnya, sepatutnya mengalir dari hati kita dan ditindaki ketika kita sudah mengalami kasih karunia, anugerah, keselamatan yang daripada Tuhan. Bagaimana kita merasakan kemurahan Tuhan itu memelihara kita dari hari ke hari sampai pagi hari ini. Bagaimana keajaiban dan mujizat Dia nyatakan ketika Dia sembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Apalagi ketika dokter memvonis tidak ada lagi kesembuhan, tidak ada lagi alternatif atau jalan keluar untuk pengobatan bapak atau ibu, tetapi Tuhan menyatakan kebajikannya, Dia menyatakan keajaibannya, Dia sembuhkan saya dan saudara. Itulah tadi saya katakan sebabnya rasa syukur itu seharusnya, sepatutnya terus mengalir dari hati kita yang telah mengalami keselamatan, kasih karunia, anugerah, kebaikan, keajaiban, kemurahan Tuhan, dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jawaban bagaimana ini akan dijawab melalui satu hal saja yang sederhana, yaitu rasa syukur yang ditindaki dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar menyanyikan bersyukur Bapa, tidak salah ya, tapi Tuhan tidak hanya mengendaki rasa syukur itu hanya sekedar lip service. Pada satu waktu Tuhan menegur dengan keras. Bagi Tuhan percuma ibadahmu itu kalau hanya sekedar, ya dalam Injil Lukas dan dalam Perjanjian Lama saya lupa, hanya sekedar sebatas lip service. Tetapi rasa syukur tersebut harus ditindaki dengan perbuatan kita. Yang pertama adalah pada ayatnya yang ke-1 masih dalam Mazmur 116 ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Tuhan gak minta harta bendamu untuk membalas, ya. Gak mampu saudara dan saya membalas kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan dengan harta benda kita. Yang pertama adalah
Aku mengasihi Tuhan. Ayat 1. Rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan itu diwujudkan dengan cara kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhanmu yang sudah menyelamatkanmu, sudah menyelamatkan saya, sudah menebus, sudah memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sudah memelihara, sudah menyatakan perbuatannya yang ajaib. Kasihi Dia. Aku mengasihi Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi kasih kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Nubuatan firman Tuhan menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir kasih akan semakin dingin. Di bagian lain juga firman Tuhan katakan kasih manusia akan semakin tawar. Pagi hari ini pertanyaan datang, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Gak usah nanya bagaimana kasih saya kepada sesama, karena otomatis kalau kita mengasihi Tuhan terhadap sesama itu nyata, pasti otomatis. Rasa syukur diungkapkan dengan mengasihi Tuhan. Itulah yang terpenting, itulah hukum yang terutama dari segala hal yang ada di dalam firman Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan selanjutnya ungkapan syukur yang pertama adalah dengan mengasihi Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang kedua, 116 pada kitab Mazmur. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Perhatikan kata seumur hidupku. Harga mati berbicara tentang kesetiaan, loyalitas kita terhadap Tuhan. Ungkapan syukur dibuktikan melalui kesetiaan kita, loyalitas kepada Tuhan. Kita sudah pernah mendengar firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Itu sudah diteladankan oleh Yesus sendiri. Ketika semua murid meninggalkan Dia, ketika semua orang yang dulu mengeluh-ngeluhkan Dia, ketika semua orang yang dulu berduyun-duyun mengharapkan Dia sebagai seorang pembebas dari perbudakan Roma, Yesus demikian disanjung. Tetapi ketika detik-detik menjelang kematian Yesus di kayu salib, orang-orang yang mengasihi Dia, murid-muridnya meninggalkan Dia, bahkan mengkhianati Dia, yang mereka begitu banyak berduyun-duyun mengikuti Dia, meninggalkan Yesus. Tapi kesetiaan Yesus, loyalitas Yesus terhadap kehendak Bapa tidak dikondisikan oleh banyak sedikitnya orang, banyak sedikitnya yang mendukung Dia. Karena kesetiaan dan loyalitas adalah harga mati sebagai pengikut Kristus. Seumur hidupku tidak ada pilihan lain, tidak bersifat sementara. Kalau saya diberkati, saya setia. Kalau saya menikmati keberkatan, saya loyal terhadap Tuhan. Tidak. Mau saudara diberkati, saudara diizinkan dalam kondisi ekonomi yang cukup satu hari ini, besok terserah Tuhan. Loyalitas kesetiaan dituntut sebagai ungkapan syukur. Yang pertama kasih, yang kedua kesetiaan. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-9. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ini berbicara tentang orang-orang hidup, berbicara tentang kekekalan, tentang kehidupan
yang benar. Untuk membalas segala kebaikan Tuhan adalah dengan bersyukur. Diwujudkan rasa syukur itu dengan mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara harus loyal, saya harus setia seumur hidup kita. Ketika ada diberkati, ketika ada di lembah kekelaman, ketika saudara sebagai kepala ataupun masih ekor hari ini, ya, teruslah setia, loyal dari perkara-perkara kecil. Jangan ketika kita sudah diberkati, bisa juga kita tidak loyal, Bapak Ibu. Berkatnya juga bisa menjadi suatu hal yang mengancam kesetiaan dan loyalitas seseorang kalau tidak hati-hati. Lupa. Dulu sebelum diberkati sedemikian setia dan loyal kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika sudah diberkati, lupa. Bisa. Jadi bukan hanya kemiskinan, penderitaan yang membuat seorang tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Keberkatan juga bisa, zona nyaman juga bisa membuat seseorang tidak loyal kepada Tuhan. Kenapa saya masih? Yang kedua, lanjutkan yang ketiga. Syukur itu dapat diwujudkan dengan kehidupan yang benar. Ya. Orang-orang yang berjalan di dalam jalan orang hidup, kehidupan kekal itu bukan orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang jahat, yang terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi orang yang terus-menerus membentuk dirinya hidup di dalam satu kebenaran kepada kebenaran melalui firman Allah. Dan ungkapan syukur kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan atas segala kebajikan Tuhan adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah yang benar. Tidak mungkin yang tidak benar bersatu dengan yang benar. Bagaimana kita dapat hidup benar? Dikatakan dalam Yohanes 17, firman adalah kebenaran. Ini menjadi suluh, ini menjadi pelita, ini menjadi pedoman. Bagaimana kita dapat hidup benar? Bukan dengan kekuatan kita berusaha hidup benar, tapi jadikanlah firman itu sebagai pedoman untuk menuntun saya dan saudara hidup benar. Ketika engkau mencintai firman, engkau sangat mengerti apa yang tidak benar, apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi firman ini tidak hanya diletakkan kalau pulang gereja, tapi cintai kebenaran, yaitu firman. Karena firman yaitu kebenaran itu yang membuat kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai menyeleweng, kebenaran itu mengoreksi, menasehati, itulah firman, itulah kebenaran. Timotius katakan, firman itu mengajarmu, firman itu menasehatimu, firmanmu itu menegur hidupku, firmanmu itu menerangi jalan-jalanku sehingga aku tidak berjalan di dalam kegelapan. Yang kedua, bagaimana saya dapat hidup benar di hadapan Tuhan? Roh Kudus, Yohanes mencatat, membawa kita, membimbing kita kepada kebenaran. Seringkali ya sebagai orang percaya, acap kali kita mau mulai menilai, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu menegur kita, jangan lakukan itu tidak berkenan. Kalau kita masih peka oleh Tuhan, Rohnya yang kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Yang selanjutnya adalah ucapan syukur kita atas segala kebajikan Tuhan. Adalah pada ayatnya yang ke-14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ketika kita menikmati segala kebaikan Tuhan, bagaimana kita membalas segala kebaikannya itu? Dengan bersyukur. Caranya bagaimana? Satu, mengasihi Tuhan. Dua, setia sampai akhir hidup kita. Hiduplah benar. Dan yang keempat, berbicara atau gambaran dari tekad yang
melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu tidak bisa terlepaskan dari kata menaati. Kasih itu tidak bisa lepas dari kata taat. Lihatlah Bapak Ibu kami judul Hans dan lain-lain sebagainya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, Yohanes mencatat, buktinya ada melakukan, menaati setiap firman. Pemasmur katakan, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dengan tekad yang kuat, aku akan menggenapi apa yang sudah kujanjikan kepada Tuhan. Ya, berbicara syukur yang diungkapkan dengan ketaatan kepada firman. Saya tidak mau panjangkan firman, tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Sudah diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, terutama yang terpenting Tuhan sudah selamatkan kita, tapi kita menjadi orang-orang yang lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ulangan, mari kita lihat Ulangan 8. Ulangan pasal 8 ayat 10 mulai. Ulangan pasal 8 ayat 10 mulai. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tadi di awal saya sampaikan, bukan saja kekurangan, bukan saja penindasan, bukan saja kesesakan, bukan saja kemiskinan yang membuat orang suka lupa mengucap syukur, tetapi berhati-hatilah terhadap zona nyaman, berhati-hatilah terhadap keberkatan, agar kita jangan sampai lupa. Di awal pada ayat 10, pada waktu Tuhan mengenyangkan kita dengan segala berkat yang Dia berikan kepada kita, Israel mereka masih memuji Tuhan Allah mereka. Tapi perhatikan pada ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mengingatkan supaya jangan lupa. Ya, lupa. Nggak tahu lagu apa itu ya. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu ketika engkau sudah diberkati sedemikian rupa. Hati-hatilah supaya jangan engkau lupa bersyukur kepada Tuhan Allahmu. Orang yang tinggi hati itu susah untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena dia merasa segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia bisa, segala sesuatu yang dia miliki, apapun yang ada dalam hidupnya itu adalah berdasarkan kemampuan kita, kemampuan dia sendiri. Ini Tuhan sendiri katakan, jangan sampai kau tinggi hati, susah untuk bersyukur pada Tuhan. Karena semua dari sana lupa kepada yang memberi kebajikan. Yeremia pasal 2 ayat 31. Yeremia pasal 2 ayat 31. Mulai, keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang darah melupakan perhiasannya,
atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya, tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Ini firman Allah. Alkitab tidak pernah menutupi perangai umat pilihan Allah Israel. Ketika mereka sudah sedemikian diberkati oleh Tuhan, menikmati segala kebajikan Tuhan, salah satu penghalang untuk mengucap syukur itu lupa kepada kebaikan Tuhan. Sampai-sampai mereka berkata, Tuhan sendiri berkata melalui firman-Nya, mengapa umatku bisa-bisanya sampai berkata, kami sudah bebas, untuk apa lagi kami datang kepadamu? Dengan kata lain, kami sudah oke, kami tidak perlu lagi engkau, kami fine-fine saja, kami ada dalam zona nyaman, kami terberkati, kami mengalami keberkatan. Kalau mereka diberkati, kalau mereka ada sampai hari ini dalam kondisi yang sedemikian luar biasa, lupa siapa itu yang melakukan kebajikan. Kami tidak lagi terikat dengan engkau, bebaslah kami. Itu yang Tuhan katakan. Umatku melupakan aku. Dia yang sumber segala kebaikan dilupakan. Suka-suka saya, istilah begitu. Mau saya begini kan, mau saya begitu. Ya, jangan sampai kita menjadi umat yang melupakan segala kebaikan Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh saya memuji Tuhan kok, oh saya bersyukur kepada Tuhan. Ditindaki. Bersyukur itu ditindaki. Tanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kondisi syukur kita. Satu, dari hal mengasihi Tuhan. Bagaimana kondisi kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana loyalitas kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini, apakah benar dan menyenangkan hati Tuhan. Syukur kita itu ditindaki dengan menaati Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Seperti 10 orang kusta bertemu dengan Yesus. Semua disembuhkan oleh karena Yesus penuh kebaikan. Yesus penuh kasih sayang. Tapi 9 mayoritas luar biasa lupa untuk kembali. Hanya 1 orang. Tuhan terima kasih ya, Engkau sudah sembuhkan saya. Lah Yesus bertanya, mana yang 9 tadi? Bukankah 10 aku sembuhkan? Kok hanya engkau yang kembali? Maksud saya, jangan sampai kita lupa Bapak Ibu. Walaupun kita ada di tempat ini pagi hari ini beribadah, ucapan syukur bukan hanya sekedar memuji-muji Tuhan, tapi saya sudah sampaikan apakah kita kasih kita kepada Tuhan itu masih kesetiaan, loyalitas kita, ketaatan kita, kehidupan kita yang memperkenankan hati Tuhan, itu masih menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Percuma nanti kalau kita sudah mati, gak ada lagi kesempatan untuk bersyukur, gak ada kesempatan lagi untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi saudaraku. Gak ada lagi kesempatan untuk memiliki loyalitas kesetiaan kepada Tuhan. Gak ada, percuma, sudah mati, ya, sudah tidak ada lagi gunanya. Yesaya 38, selama kita hidup mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menindakinya melalui mengasihi Dia, setia, loyal kepada Tuhan, hiduplah yang benar, lakukanlah kehendak Tuhan. Yesaya 38 sebagai ayat terakhir. Yesaya 38. Karena nanti di dunia orang mati tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada lagi syukur, ya, ucapan syukur melalui tindakan-tindakan yang tadi saya sudah sampaikan. Yesaya 38. Mari kita baca bersama-sama sebagai satu pengingat yang harus kita ingat kepada Tuhan selama hidup kita. Yesaya 38, dari tempat Bapak Ibu duduk, kita baca ini. Yesaya 38
ayat 18. Dan 19. 1, 2, 3. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Itu yang tadi saya katakan. Saudara dan saya sudah menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana kita membalasnya? Dengan mengucap syukur. Mengucap syukur berbicara tentang kasihilah Tuhanmu, loyallah, setialah seumur hidupmu kepada Tuhan. Hiduplah yang benar, gak usah ngane-ngane, ya. Lurus-lurus aja di hadapan Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Karena nanti kalau sudah mati, kita sudah baca gak ada guna, tidak ada guna. Kau berusaha mengucap syukur, tidak bisa. Sebab itu selama kita hidup, mari mengucap syukur. Ingat, termasuk saya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Aku bersyukur Bapa, banyak yang Tuhan sudah buat. Kita sampai gak bisa menghitungnya. Ya, saya percaya kita semua sudah nikmati kebaikan Tuhan. Banyak yang kau perbuat, sehingga kita semua bangkit berdiri di dalam hidupku. Rancangan indah, ingat satu-satu kebaikan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Dia menarik kita dari
semuanya karena curahan kasih kepada kami, khususnya Tuhan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, melalui firman yang kami sudah dengar Tuhan, biarlah kami tetap bersyukur kepada Engkau apapun yang kami hadapi dalam hidup kami ini, sekalipun tantangan, rintangan datang untuk datang mengizinkan kami Tuhan, biarlah kami tetap bersyukur menghadapi segala hal yang kami hadapi dalam hidup kami ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan akhir-akhir ini banyak perkara-perkara yang menghadap kami Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami yakin dan percaya, kami tidak bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami di dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami jangan lupa kepada Engkau, supaya kami setia dan setia kepada Engkau Tuhan, supaya kami jangan lupa karena dunia ini Tuhan menggoncang iman percaya kami sehingga kami boleh jatuh. Tetapi pada saat ini Tuhan firman-Mu berbicara kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada Engkau, supaya kami tetap datang berseru dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih buat firman mengingatkan kami kembali pada saat ini, supaya kami tetap setia dan setia kepada Engkau Tuhan, supaya kami jangan meninggalkan Engkau sedikitpun Tuhan, supaya kami tetap mengingat Engkau Tuhan, supaya kami tetap Tuhan melihat kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi dan mencintai kami, melindungi kami, memelihara kami. Saat ini juga Tuhan kami boleh merasakan dan menikmati bagaimana pertolongan-Mu, perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk maju dan maju di dalam Engkau, berjalan bersama dengan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Firman-Mu sudah mengajar kami, mengingatkan kami kembali bersyukur dan bersyukur. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu bagi pelajaran bagi kami. Iman percaya kami sudah dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu sesuai dengan perkataan-Mu pada saat pagi hari, membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Jasmani kami, rohani kami sudah Engkau penuhkan Tuhan pada saat pagi hari ini, dan kami Tuhan memberikan sebahagian apa yang kami miliki Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini, khususnya di tempat ini Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, persembahan apapun yang kami berikan Tuhan, inilah yang boleh kami berikan pada saat pagi hari ini untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap tangan-tangan kami yang memberi maupun yang tidak bisa memberi Tuhan. Berkati kami semua, supaya hari-hari yang akan datang kami boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jalankan persembahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau. Betapa
Tuhan, saya menyampaikan beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Jadwal ibadah sepekan ada di Warta Jemaat yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kerjasamanya yang baik karena kondisi masih sedemikian, ya. Beberapa protokol kesehatan beberapa minggu ini saya perhatikan sudah mulai tidak dilakukan. Itu ada di WC, sabun, kamar mandi, air sebelum masuk. Asal juga mengingatkan tolong untuk mencuci tangan, kemudian baru Bapak Ibu masuk ke dalam dengan tata aturan yang ditetapkan, ya. Gabriel besok minggu depan di rumah dulu ya nak ya. Kasihan anak-anak ya, kasihan anak-anak, mereka lebih rentan. Bapak pasti juga sudah tahu kondisi 1 minggu ini kemarin, ya, grafiknya bagaimana. Bukannya kita takut atau khawatir, tapi Tuhan juga mau kita berjaga-jaga, ya. Dia juga apa yang sudah diatur, misi data atau absen itu dilakukan saja, ya. Karena kita tidak tahu kondisinya berapa, ya. Dari hal-hal yang kecil mari kita lakukan, ya, dengan taat, dengan setia, sila absen atau data yang kami berikan, kecuali pelayan Tuhan, ya, sudah tidak perlu bisa absen. Asal juga yang menyambut, bukan hanya di sesi 1 aja, kemudian sesi 2 ditinggal itu saja. Saya ingatkan juga, ya, kebaikan kita semua jadi sama seperti Sina dan pemain musuh mereka sampai sesi 2 tetap melayani. Jadi pas sesi 2 tidak ada asal. Ada itu penting, ya, untuk protokol kesehatan. Demikian saja pengumuman yang saya sampaikan. Kita juga berdoa, ada beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong sembuhkan mereka, jamah dengan biru-biru Yesus, sehingga pada minggu datang mereka boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Besar kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami, dan kami mau ikut Tuhan ya Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap terus menuruti firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami, membimbing kami dalam kehidupan kami. Kami tahu di hari-hari mendatang banyak kesulitan yang akan kami terima, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh peduli dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi penghibur bagi kami, dan berkat-berkat Tuhan boleh Tuhan curahkan pada kami semua. Engkau lah sumber berkat bagi kami. Puji nama Yesus. Tuhan berkati semua. Tuhan sudah nyanyi
pada pagi hari ini bukan Tuhan juga ada bersama juga seluruh jemaat di Khususnya Tempat Cakung untuk memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, anak-anak, sukacita dan sejahtera dari Tuhan boleh hadir di tengah kami semua. Dan kami hanya berharap terus pada Yesus Tuhan yang akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, yang akan selalu menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Dan kami tidak mau lepas dari Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan selalu melindungi kami dalam setiap jalan kehidupan kami. Puji nama Yesus. Terima kasih kami akhiri ibadah pagi hari ini, dan kami akan pulang sertai dan pulang dengan sampai rumah dengan selamat. Dan tibakan kembali untuk jajah ibadah selanjutnya. Haleluya. Sudah kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan minta kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.